Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya, lalu berkata, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintuku sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabat yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta itu telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini hari kakek nenek sedunia. Seringkali kita diberi tugas tanggung jawab untuk menjaga kakek dan nenek kita yang sudah berumur. Waktu mereka masih kuat, mereka yang melahirkan kita, merawat kita, menyekolahkan kita, membiayai seluruh biaya sekolah kita, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu sampai pada di mana mereka mulai berumur, mereka sudah tidak sekuat dulu, mulai sakit-sakitan, dan kitalah yang merawat mereka. Kalau orang di kota biasanya mereka memasukkan orang tua ke panti-panti jompo. Kita di kampung-kampung biasanya tidak ada panti jompo. Panti jompo itu kita tinggal bayar 1 bulan misalnya 5 juta. Mereka rawat semua orang tua kita, memandikan. Kalau mereka yang sudah pikun, sudah makan pagi, barusan makan 1 jam yang lalu, kita tanya sudah makan belum? Saya belum dikasih makan sama ini keluarga.
Anak-anak saya sibuk, belum kasih makan saya. Begitu kita tanya anaknya, barusan makan Romo. Tapi sudah lupa. Tapi ompu wai kita yang ada di sini rata-rata masih ingat semua soal makan, minum. Dan doa orang tua, kakek nenek kita itu biasanya sangat manjur. Maka usahakan supaya jangan sampai orang tua, kakek nenek kita mengutuk kita, anak-anaknya. Sehebat apapun kita harus ingat bahwa tanpa orang tua, tanpa kakek nenek, kita tidak ada. Mungkin mereka tidak sekolah tinggi. Mungkin mereka tergolong orang tua kakek nenek kita yang ekonominya pas-pasan. Tapi mereka mencintai kita dengan tulus. Ketika anak-anaknya atau cucu-cucunya dikabarkan, digosipkan yang tidak baik, kakek nenek kita sakit hati. Abraham pada pagi hari menunjukkan cinta seorang bapak, seorang kakek untuk kota Sodom dan Gomora. Tuhan, kalau ada 50 orang baik, apakah engkau akan menghancurkan kota itu? Tuhan bilang, demi yang 50 itu tidak. Demikian juga kalau ada berita-berita negatif di luar tentang anak-anak, tentang cucunya, kakek nenek akan berdoa, Tuhan, anak cucu saya, walaupun mungkin mereka ada salah, ada dosa, tapi masa sih mereka tidak pernah berbuat sesuatu yang baik, Tuhan? Selama hidupnya masa sih mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang benar, Tuhan? Kakek nenek kita selalu berdoa untuk kita. Doa kakek dan nenek kita sungguh-sungguh sakti, manjur. Dan biasanya mereka mungkin mengiringi setiap langkah kita hanya dengan doa. Mereka tidak kasih kita uang. Tapi kalau pas kita dalam keadaan-keadaan sulit, mereka selalu berdoa tiada hentinya untuk kita. Maka anak-anak sekalian, sekami, OMK, jangan pernah menganggap kakek nenek kita tidak berharga. Jangan pernah menganggap mereka sudah tidak ada manfaatnya karena mereka sudah tua. Jangan suka melawan kakek dan nenek kita, ompu dan wai kita. Kalau ada kesempatan sebelum mereka meninggal, datang jabat tangan mereka, cium tangan mereka. Ketika mereka sudah mati, kau datang menangis pura-pura saja juga tidak ada guna. Sampai mata bengkak pun tidak ada manfaat. Karena sebenarnya kita tidak bisa balas cinta yang mereka lakukan untuk kita. Cinta yang mereka berikan untuk kita. Tidak bisa kita ganti mau dengan uang berapapun. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin saat ini masih punya ompu wai di rumah bersama kita. Kadang-kadang mungkin mereka cerewet. Kadang-kadang mungkin mereka buat kita sakit hati. Karena biasa mereka sering lebih puji anak yang jauh. Anak yang tinggal bersama mereka kadang-kadang selalu dimarahin. Kalau kita mau pikir lurus, bapak ini saya sudah rawat dia setengah mati. Dia hanya ingat dia punya anak hanya kirim uang 500.000 1 tahun 1 kali. Sementara anak yang dengan dia di rumah ini berapa duit yang dihabiskan.
Mungkin bisa sampai juta-jutaan. Tapi dia tidak ingat yang di sini. Kita mungkin sakit hati berpikir, tidak baik juga ya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, itu mungkin karena ketidaksadaran. Dia hari-hari dia bersama dengan kita. Kita sudah merasakan cinta kasihnya. Dia juga merasakan cinta kasih kita, maka merasa agak biasa. Maka tidak usah merasa sakit hati ketika mereka selalu puji anak yang jauh. Tidak usah merasa sakit hati, itu biasa. Saya yakin bahwa kalau kamu tidak ada yang di rumah itu, kamu pura-pura pergi 1-2 jam, pasti dia cari kan? Itu artinya sebenarnya dia lebih mencintai kamu yang ada bersama dengan dia. Dia lebih mengasihi kita. Buktinya ketika kita tidak ada 1 hari apalagi, dia mulai stres. Dia tidak ingat lagi anak yang di jauh sana. Dia ingat anak yang mandikan dia, kasih makan dia, suapin dia. Artinya dia sangat sebenarnya membutuhkan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman, di hari kakek nenek sedunia hari ini, mari kita bertanya diri kita, sudahkah kita membalas cinta kasih orang tua dari kita kecil sampai saat ini? Para cucu, sudahkah kita menyenangkan kakek dan nenek kita dengan sekolah yang baik, cari kerja, sesekali mungkin beli roti 1 potong untuk dia. Tidak usah mahal-mahal, roti yang harga 5.000 saja. Datang serahkan ke tangan kakeknya atau neneknya. Ompu, Wai, ini ada roti 1 potong untuk Ompu. Ada roti 1 potong untuk Wai. Lalu peluk dia, cium dia. Dia akan bangga, senang, gembira. Bukan soal harga rotinya berapa, tidak penting harganya. Tapi soal perhatian kita, cinta kita kepada Ompu dan Wai yang telah melahirkan orang tua kita. Yang telah membesarkan orang tua kita. Maka Bapak Ibu hari kakek nenek sedunia ini kiranya menegur kita semua. Karena mereka banyak berkorban ketika orang tua kita masih kecil. Atau kalau bapak mama kita sudah umur, maka mereka sudah berkorban banyak dari kita kecil. Bahkan dari dalam perut. Saya waktu itu perhatikan tanya satu ibu. Ternyata untuk bolak-balik badan saja, kalau sudah hamil besar, itu tidak semudah kita laki-laki. Tidak gampang, harus dibantu oleh bapaknya. Begitu setengah matinya mama kita mengandung kita. Maka anak-anak kami tidak boleh nakal dengan orang tua. Tidak boleh bandel dengan orang tua. Tidak boleh buat mamamu sampai menangis karena kenakalanmu. Karena untuk sampai dapat kita, sampai kita ada di dunia ini, mama kita minimal 9 bulan mengandung kita. Tidak gampang. Kita enak-enak saja dalam perutnya mama kita. Mama kita setengah mati, mau bangun tidur aja setengah mati. Lalu anak-anak bilang, kan bukan kami yang minta supaya kami dilahirkan. Tetapi sebagai manusia, sebagai seorang anak patut berterima kasih. Patut mengucapkan terima kasih mama, terima kasih bapak sudah melahirkan saya dan membesarkan saya sampai hari ini. Maka untuk anak-anak semua yang mungkin masih bermusuhan, dendam dengan orang tuanya, mungkin karena bagi warisan tidak seimbang, ada orang tua mungkin terasa agak pelit, uangnya simpan di bawah kasur, tidak mau kasih anak-anak sampai mungkin dimakan rayap. Untuk bapak ibu yang terlalu pelit juga kiranya bertobat dan sadar bahwa kita mati kita tidak bawa bapak ibu. Kita hanya dapat rumah,
tipe 21, tipe 2 meter kali 1 meter. Kita mati tidak bawa. Rawat mereka, cintai anak-anak supaya begitu kita mati, anak-anak datang bakar lilin dengan sukacita. Oh, saya sudah lama rindu mau ke kuburan ayah saya, mau ke kuburan Ompu, mau ke kuburan Wai, mau ke kuburan Ina, Ama. Anak-anak kerinduan karena kita menanamkan kebaikan selama kita masih hidup. Kekayaan apapun Bapak Ibu kita mati kita tidak bawa. Uang berapa ratus juta pun kalau kita yang simpan kita tidak bawa. Begitu kita mati semuanya selesai. Mungkin anak-anak berkelahi karena rebut uang itu. Saya mau dapat sekian, saya mau dapat sekian. Anak-anak tidak urus kita, tidak makamkan kita yang baik karena sibuk berkelahi dengan urus uang yang bapak mama tinggalkan. Hari kakek nenek sedunia ini kiranya menyadarkan kita semua untuk kembali mencintai, mengasihi. Orang tua mencintai anak-anak, anak-anak mencintai orang tua, cucu-cucu mencintai kakek nenek kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.